Konstantinus Kudadiri, Kapusin, segera kita akan merayakan perayaan Ekaristi Requiem. Karena itu, mari kita bangkit berdiri memulai perayaan Ekaristi ini. Lagu pembuka, Puji Syukur 714, stensilan nomor 1. Puji Syukur 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, Engkau sang penghibur bagi orang yang sedih. Hiburlah hati umat-Mu dan teguhkan iman-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, Engkau sang penghibur bagi orang yang sedih. Hiburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah yeruan umat-Mu. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu.
kesabaran. Saudara-saudara terkasih, kita berkumpul di tempat untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terakhir serta menunjukkan cinta kepada saudara Gubernur Konstantinus Udari. Beliau telah menyelesaikan tugasnya dari ini dan kini telah bersama mari kita sekarang mendengarkan ibadah. Dipersilakan duduk. Riwayat hidup Bruder Konstantinus Udadiri. Bruder Konstantinus Udadiri lahir pada tanggal 29 April 1942 di Parongil, Dairi, sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Dia lahir dari buah hati pasangan Joseph Daniel Udadiri dengan Sophia Paulina Silaban. Pendidikan sebagai kapusin. Menerima jubah pada tanggal 3 Maret 1975 dan menerima kaul perdana pada tanggal 4 Maret 1976 dan menjalani masa postnovisiat di Pakat pada tanggal 1976 sampai 1977 dan menjalani masa postnovisiat di Tarutung pada tanggal 1977 sampai 1978. Berkaul kekal pada tanggal 18 Juli 1982. Tugas dan karya sebagai guru di Seribu Dolok pada tahun 1979 sampai 1986. Sebagai guru di Kisaran pada tahun 1986 sampai 1987. Sebagai guru dan tenaga pastoral di Balige tahun 1987 sampai 1988. Mendampingi calon bruder muda di Siantar Standuk pada tahun 1989. Sebagai tenaga pastoral di Laudeski tahun 1990 sampai 1994. Mengikuti kursus memasak di Jalan Pemuda Medan tahun 1994 sampai 1995. Menjadi anggota komunitas di Jalan Sibolga tahun 1996 sampai 1997. Sebagai staf di Novisiat Parapat tahun 1997 sampai 2000. Menjadi guru di Helvetia pada tahun 2000 sampai 2003. Sebagai anggota komunitas di Aikanopan pada tahun 2003 sampai 2014. Menjadi anggota komunitas di Biara Camerino Nagahuta pada tahun 2014 sampai 2020.
dan menjalani pengobatan di Biara Emmaus pada tanggal 2020 sampai pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Riwayat penyakit Bruder Konstantinus Kudadiri OFMK. Bruder Konstantinus Kudadiri di akhir masa tuanya menderita penyakit asma. Dalam 3 tahun terakhir ini, beliau sering masuk rumah sakit untuk berobat dan opname. Selain menderita penyakit asma, ternyata beliau juga menderita kanker usus, sehingga harus dilakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. 3 bulan terakhir, beliau mengalami retak pada tulang pahanya. Namun setelah menjalani pengobatan, tulangnya dapat menyatu kembali dan bisa kembali berjalan dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2021, tepat pada malam tahun baru, merupakan saat terakhir kebersamaannya bersama saudara sekomunitas di Biara Emmaus Helvetia. Dalam kebersamaan itu, beliau berusaha hadir dan ikut bergembira dan makan bersama walaupun tampak kelelahan. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Januari 2022, pada pukul 13.30 WIB, Bruder Konstantinus Kudadiri merasa sakit di bagian perut dan sedikit merasa sakit serta sesak. Lalu pada saat itu juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth Medan untuk menjalani perawatan dan pengobatan. Setelah 2 hari di ruangan biasa, keadaan secara umum menurun karena tidak bisa makan dan minum. Karena kondisi tubuhnya semakin lemah, maka secara medis harus dipindahkan ke ruangan HCU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kurang lebih 2 minggu berada di ruang HCU, Bruder Konstantinus kembali dipindahkan ke ruangan biasa. 1 minggu kemudian, kondisi tubuhnya kembali semakin lemah dan beberapa kali muntah. Akhirnya beliau harus dirawat di ruangan ICU. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak Rumah Sakit Elizabeth Medan, penyakit yang dialami Bruder Konstantinus adalah infeksi di bagian paru-paru yang sangat berat. Ditambah lagi penyakit asma yang selama ini dideritanya, infeksi di bagian lambung, komplikasi, dan usia yang sudah lanjut membuat tubuhnya sulit untuk bertahan dan melawan penyakit yang menyerang tubuhnya. Pada tanggal 16 Februari 2022, tepat pada pukul 16.15 WIB, kondisi Bruder Konstantinus menurun dengan sangat cepat. Informasi tentang keadaan Bruder ini disampaikan kepada para saudara Kapusin yang berada di sekitar Medan dan langsung ditanggapi dengan datang melawat ke Rumah Sakit Elizabeth. Sebelum meninggal dunia, beliau meminta agar Minister Provinsial Ordo Kapusin Provinsi Medan, Pater Celestinus Manalu, datang ke rumah sakit, dan permintaan itu dapat dikabulkan segera karena secara kebetulan Minister Provinsial sedang mengadakan pertemuan di Medan. Setelah bertemu dan mendoakannya serta memberikan aek sitio-tio, pada pukul 20 WIB tepat, Bruder Konstantinus Kudadiri menghembuskan napas terakhirnya dan berangkat menuju Allah Bapa di surga. Ia menutup usianya pada umur 79 tahun. Bruder Konstantinus Kudadiri, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bruder Kuda ini, dikenal sebagai Bruder Gaul karena sikap dan cara bicaranya yang gaul mengikuti gaya anak muda zaman now. Di samping itu, beliau juga memiliki pribadi yang ramah, gampang senyum, ceria, dan pintar bernyanyi. Selamat jalan Bruder, doakan kami yang masih berjuang di dunia ini.
Saudara-saudara, mari kita seraya sejauh mana tugas pengembangan kerajaan Allah itu kita bersama dan kini dengan marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita akan suci. Saya stensilan nomor 2. Marilah kita berdoa. Allah, terimalah hamba saudara Buddha Konstantinus yang selama hidupnya telah menunjukkan cinta kasih sejati kepada Kristus demi kemuliaan kerajaan, dan mengharapkan kepada kebahagiaan utama dalam kerajaan. Dengan pengataran Yesus Kristus Putra Tuhan yang bersama dengan Dia dalam persatuan kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang, bodoh mereka itu mati. Pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita
dipandang sebagai kehancuran, padahal mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berharaplah kepada Allah, engkau tentu akan melihat Tuhan. Berharaplah kepada Allah, engkau tentu akan melihat Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang menghidupkan. Hai jiwaku, mengapa susah, mengapa ribut dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, engkau tentu akan melihat Tuhan. Betapa girang aku maju, melangkah masuk ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai, ramailah orang sekelilingku. Berharaplah kepada Allah, engkau tentu akan melihat Tuhan. Gelisahmu tetap kuingat, baik kudusmu tetap kurindukan. Hai jiwaku, mengapa susah, mengapa ribut dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, engkau tentu akan melihat Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timoteus. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku,
supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita turut mati bersama Kristus, kita akan turut hidup pula. Kalau kita turut bersengsara, kita akan turut berjaya pula. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang setia beroleh mahkota kebenaran dalam rumah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 3 Februari yang lalu, saya dengan sengaja mengunjungi bruder ini
di Rumah Sakit Santa Elizabeth di ICU. Masih bisa sekedar berbincang, mengatakan iya dengan suara. Walaupun pada kesempatan itu dokter berkata kondisi bruder ini pastor dikatakan berat. Pertama, usianya yang sudah senja, lalu kemudian beberapa penyakit dan terutama di bagian pernapasan yang memang sudah cukup berat. Ditambah lagi ada penyakit di bagian pencernaan. Saya mengatakan kepada dokter untuk tetap memperhatikan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pada kesempatan itu saya katakan kepada Bruder Konstan, Bruder, tanggal 5 kita ada tahbisan, saudara muda kita akan ditahbiskan nanti di Nagauta, 3 orang. Bruder masih kenal, saya katakan temanmu dulu sekomunitas di Kemerino, yaitu Diakon Zakaria. Dan dia senang menanggapi itu dan berkata, kami dulu pergi ya, Bruder dari sini mendoakan. Iya, kata. Lalu saya katakan, saya pergi dulu, sesudah berdoa, saya katakan kepadanya, Bruder, minggu depan kita akan jumpa. Iya, katanya. Lalu kemarin dengan sengaja saya menjumpai beliau. Saya merasa bahwa saya berjanji untuk bertemu dengan dia. Dalam kondisi yang saya bayangkan memang tidak akan ada lagi pemulihan yang luar biasa. Kecuali pengobatan normal yang semestinya dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dan benar saja ketika saya sampai kemarin, Bruder sudah sangat berubah dari kondisi umum. Reaksi sudah makin sangat minim. Penglihatan sudah semakin tidak bereaksi lagi. Walaupun ketika saya buat begini di hadapan mata, Bruder masih bereaksi. Tapi sesudah itu pandangannya sudah kosong. Kurang lebih setengah jam di sana, saya permisi karena ada urusan lain. Menjelang jam-jam 6, Bruder ini drop dan ada telepon dari Bruder Amos, provinsial di mana? Saya sudah dekat Emmaus. Saya sudah makan ke rumah. Kesini dulu katanya. Kenapa? Kamu dicari. Oke, saya akan datang. Supaya saya sudah berjumpa tadi siang, saya bilang iya, tapi dia Bruder mencari kamu. Saya segera datang, berjumpa. Kulihat memang kondisi juga sudah sangat berubah. Sapaan tidak lagi direspon, tapi ketika dipegang tangan dengan kuat sedikit dicubit, dia bereaksi kuat untuk memegang kita. Bincang-bincang sejenak, sesudah sekitar 20 menit, kita sepakat. Saya tanya kepada pihak ICU, boleh nggak dikasih minum? Mereka bilang boleh sedikit. Dan atas dasar itulah kami beberapa orang di sana, saudara Kapusin, memberikan Sitio-tio, mengatakan Bruder, Satio Roham, Yes Roham, didongani Tuhan ko, jalahami pe didongani Tuhan. Sampai ada 5 orang tapi setetes-setetes saja. Begitulah berdoa, lalu kami pulang dan diberitakan sesudah sampai di sini Bruder drop. Ketika akan pergi, Bruder sudah mengakhiri peziarahannya di dunia ini pada pukul 20. Seperti kata Paulus dalam bacaan kedua hari ini, Bruder kita ini mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dan sesungguhnya saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang meyakinkan kita akan janji Yesus sendiri. Saya akan pergi, tapi akan datang kembali.
saya akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan siapa yang akan memperoleh itu, kata kitab kebijaksanaan, ialah orang-orang benar di hadapan Allah. Dan ukuran kebenaran yang akan memperoleh tempat yang disediakan oleh Allah itu bukan dari ukuran manusia, bukan dari banyaknya pujian sesama. Kitab kebijaksanaan menegaskan bahwa orang benar yang nanti akan memandang kebenaran Tuhan, yang akan memperoleh satu ruang di rumah Bapa yang disediakan itu, ialah mereka yang benar. Maka dikatakan oleh kitab kebijaksanaan, jiwa orang benar ada di tangan Tuhan. Jiwa orang benar pada akhirnya dalam rangkulan Tuhan, walaupun selama hidupnya oleh cara pandang manusia mereka rugi, mereka tersiksa, mereka tersakiti, mereka mengeluh dalam hidupnya. Walaupun bagi banyak orang ada pandangan bahwa hidup di dunia ini dengan kematian berakhir, walaupun diyakini oleh banyak orang penderitaan dan kesusahan akan membuatmu tidak mengenal Tuhan, kitab kebijaksanaan mengajar kita, saudara-saudari yang terkasih, siksaan yang benar ada dan dialami dan seturut pandangan manusia. Yang menerimanya, yang menjalaninya sebagai orang benar di hadapan Tuhan, dia adalah pribadi yang terus berharap pada kebakaan, walaupun sepertinya di dunia ini tersiksa. Karena yang dicari orang beriman ialah hidup sesudah di dunia. Yang kita doakan, yang kita perjuangkan, kebaikan dan segala hal, transformasi hidup dan macam-macam yang kita perjuangkan sebagai orang beriman, sebagai orang terpanggil, pada akhirnya ialah untuk hidup sesudah di dunia ini, untuk rumah yang disediakan oleh Allah sendiri bagi mereka yang layak oleh Tuhan. Maka ditegaskan lagi oleh kitab kebijaksanaan, sesudah ujian yang sangat berat hidup di dunia ini, mereka yang tetap berharap pada kebakaan yang berasal dari Allah akan layak bagi Allah. Bruder Konstantinus, engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Engkau memelihara imanmu dengan cara. Engkau menunjukkan imanmu, kekapusinanmu dengan cara yang boleh jadi untuk beberapa orang berbeda, yang oleh keyakinan beberapa orang lain, seperti disebut tadi dalam riwayat hidup bruder ini. Mungkin kalau orang belum pernah bertemu dengan bruder ini, lalu, halo bruder, emangnya siapa lo? Orang mungkin gak mikir kok bisa keluar sapaan seperti itu dari bruder, sangat gaul. Memang bruder ini suka nonton TV. Apakah dari TV dia ingat? Boleh juga. Suka membaca koran juga. Begitu dia mencoba menghayati iman yang seharusnya, yang semestinya membawa kegembiraan, membawa sukacita, membawa hiburan, membuat suasana lebih hidup. Saudara-saudara seumurnya atau umat Allah yang bertemu dengan dia ketika mendengar ucapan seperti itu, bruder ini kok gitu ngomong, kok masih gitu ngomong? Emangnya kenapa? Dengan santai, sukacita dan tertawa.
Begitu dia percaya bahwa iman yang dia terima, iman yang dia hidupi, kekapusinan yang dia tekuni terus-menerus, antara lain diungkapkan, dinyatakan dalam sukacita yang sederhana dan simpel seperti itu. Dan kita percaya, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah bagian dari dirinya yang ingin benar di hadapan Tuhan, yang ingin berkenan pertama-tama untuk Tuhan. Dan sesungguhnya pribadi, sikap hidup, ungkapan, tutur kata yang berkenan kepada Tuhan harusnya berkenan bagi manusia. Tapi seperti dikatakan oleh kitab kebijaksanaan, orang yang benar di hadapan Tuhan tak jarang dipandang orang yang rugi, orang yang sial menurut pandangan manusia. Bruder sekarang boleh berkata kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kemarin siang saya melihat, ya, paling tidak tanggapan saya, bruder ini ketakutan dalam arti, dan rupanya orang yang meninggal ada saat di mana memang sangat ketakutan dan butuh dukungan, butuh sokongan, entah membisikkan sesuatu atau menjamah bagian tubuh dengannya dia segera bereaksi. Dan benar beberapa kali saya katakan, bruder, jangan takut. Bruder beriman, jangan takut. Bruder ada bersama dengan Tuhan, jangan takut. Dia tidak berkata apa-apa hanya karena sudah lemah. Jangan takut, bruder, ya. Dia boleh berkata sekarang kepada kita, saya memelihara imanku dan saya boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan karena aku, tapi Tuhan yang ada dalam iman yang saya pelihara. Sekarang boleh bruder ini berkata kepada kita, saya telah memenuhi sabda Tuhan. Saya telah mencoba untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam hidup saya sebagai pribadi sebelum menjadi kapusing, dan kemudian selama kurang lebih 47 tahun menjadi saudara kapusing. Tentu kita yakin dan percaya, seperti kita semua yang hadir di sini, Bruder Konstantinus bukanlah pribadi yang sempurna. Tapi dia adalah pribadi yang ambil bagian dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ketika kisah penciptaan berkata, marilah kita mencipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita boleh yakin dan percaya, Bruder sekarang berkata kepada kita, saya mencoba menghayati rupa dan kealahan yang ada padaku sebagai kapusin dari awal sampai sekarang, bukan dengan sempurna, tapi dengan keinginan untuk terus lebih baik, keinginan untuk bangkit dari kejatuhan, keinginan untuk bangkit dari kealpaan, dan ketulusan untuk bersyukur atas setiap hal yang baik yang boleh dia lakukan. Dan kini Yesus berkata kepada dia dan kepada kita semua yang masih akan berziarah dan terus berziarah di dunia ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Yesus. Kita yakin 47 tahun menjadi kapusing yang diperjuangkan oleh bruder kita ini, saya yakin dan kita yakin juga seperti kita berjuang, bukan karena kemampuan manusiawi saja. Dia berkata, aku percaya kepada Allah. Percaya juga kepada Yesus yang berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada. Benar kita boleh berduka. Benar kita boleh merasa kehilangan.
karena sentuhan kasihnya kepada sanak saudara, Pahopu, Bere, Iboto, Hula-Hula, dan Su, dengan caranya yang sangat sedih. Kita boleh merasa kehilangan karena dia pernah ada menjadi bagian dari hidupmu, yang membuat hidupmu sekarang seperti ada sekarang. Kita boleh berduka bahwa dia tidak lagi akan kita sapa hari ini dan seterusnya. Tapi seperti kata Paulus, kita boleh berduka sebagai orang beriman dan orang yang berharap. Seperti Bruder telah wujudkan kepada kita, saya percaya dan saya tidak takut, saya percaya dan saya akan ke rumah yang disediakan oleh Bapa kepada para suster yang menyaksikan dia mengakhiri hidupnya di rumah sakit kemarin berkata, dia pergi dengan sangat tenang. Saya katakan ketika siang saya dugai dia takut, tapi dia pada akhirnya boleh terus akhirnya meyakinkan diri, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, dan saya akan bersyukur untuk Tuhan yang sedemikian baik. Kita percaya bahwa bahkan dalam kesusahan yang berat, dalam kegelisahannya, ketika saat-saat sendiri harus berjuang, dia menyatakan, saya percaya Allah menyertaiku. Sering saya lihat Bruder ini ketika di Kamerino, setiap jam 3 dia pasti ada di kapel untuk devosi kerahiman ilahi. Setiap jam 3, hampir setiap. Saya kira dengan itu juga dia membangun dirinya untuk tidak takut dalam kesendirian yang seperti itu. Seperti disebut oleh Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Apakah Bruder ini pernah takut? Sangat mungkin. Pernahkah dia gelisah? Sangat mungkin. Pernahkah dia kecewa? Sangat mungkin. Banyakkah berkat dalam hidupnya? Sangat-sangat. Karena apa? Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Dia sekarang ada di sini. Dia sekarang hadir. Bruder berkata sekarang kepada kita, Tuhan yang memilihku, Tuhan yang menyertaiku, Tuhan sekarang yang akan membawaku ke tempat yang Dia sediakan. Kemudian Yesus mengatakan kepada kita, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan Yesus sudah mempersiapkan itu 2000 tahun yang lalu. Untuk siapa? Untuk orang yang membuat, mengasah, dan menjadikan dirinya benar di hadapan Tuhan. Kita percaya, Bruder berusaha, berjuang, dan terus berjuang untuk menjadikan dirinya benar di hadapan Tuhan, agar rumah yang disediakan oleh Yesus itu menjadi rumahnya, dan kita percaya dia akan beristirahat di sana. Dan bagaimana jalan ke sana? Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus tidak berkata, kau pergi dari sana supaya sampai ke situ. Aku jalannya. Pada aku ada kebenarannya. Pada aku ada hidup yang kekal itu. Begitu Bruder ini diteguhkan dengan keyakinan iman akan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang segera akan membawanya ke rumah yang Dia sediakan di rumah Bapa. Bruder Konstantinus, engkau telah mengakhiri perjuangan dengan baik. Engkau mencapai garis akhir, dan engkau sekarang memandang kebenaran yang dari Allah. Tuhan memperkenankan engkau beristirahat dalam rumah yang Dia sediakan sendiri.
Kami boleh menyediakan rumah apapun bagimu. Kami boleh menahanmu dengan ini dan itu. Tapi sekarang kami boleh percaya, bruder, engkau di rumah Bapa untuk mengalami kesempurnaan. Untuk mengalami kesempurnaan dari iman yang kau perjuangkan, dari panggilan yang kau tekuni, untuk mengalami kerahiman Allah yang paling sempurna dari keterbatasan, untuk melengkapi kebaikan yang sudah kau perjuangkan di dunia ini, untuk menjadi saudara terus bagi kami dalam doa. Bruder Konstantinus, saudara kami, sahabat kami, kawan kami, handa tolong kami, saudara-saudara kami, berbahagialah dalam kerajaan Allah. Pandang kami dan berdoalah untuk kami. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari Allah bagi semua orang beriman. Ya Tuhan, sumber segala kesetiaan, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu karena kasih-Mu yang selalu berusaha mempersatukan umat-Mu melalui para pemimpin gereja-Mu. Kami mohon berkatilah semua pemimpin gereja-Mu supaya tetap setia dan taat pada kehendak-Mu dalam melayani dan menggembalakan umat-Mu. Marilah kita mohon. Berkatilah ya Tuhan persaudaraan kami, agar kami semakin mampu melayani di kebun anggur-Mu, sehingga semakin banyak orang mengalami kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan jiwa saudara kami Bruder Konstantinus Kudadiri. Semoga karena belas kasih dan kemurahan hati-Mu, Engkau mengikut sertakannya dalam kebahagiaan hidup kekal. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Bapa sumber segala penghiburan, kepadamu kami percayakan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan handai taulan saudara kami, Bruder Konstantinus Kudadiri ini. Semoga tangan kasih-Mu menguatkan hati mereka, agar tetap tabah dalam segala situasi hidupnya, terutama situasi saat ini.
Marilah kita mohon. Ya Tuhan, tak terbatas kebaikan dan pertolongan yang kami terima daripadamu melalui orang-orang yang baik hati kepada Bruder Konstantinus Kudadiri selama hidupnya di dunia ini. Semoga berkat-Mu yang melimpah senantiasa mendampingi mereka dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadamu akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pernikahan persembahan ini sudah selesai. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pernikahan persembahan ini sudah selesai. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pernikahan persembahan ini sudah selesai. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pernikahan persembahan ini sudah selesai. Bapa dan 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 persembahan ini sudah selesai.
Kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Padre Pio pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami Bruder Konstantinus Kudadiri, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya, ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang
telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, kita akan dilayani oleh 4 orang imam. Di belakang, di sebelah kanan ini akan dilayani oleh Pastor Tepal Sepayung. Di sebelah kiri di sana itu dilayani oleh Pastor Josafat Ibu Sinaga. Di bawah teratak akan dilayani oleh Pastor Alex Silain. Yang di depan ini keluarga dan para saudara kapusin di sini dilayani oleh Pastor Elio Sihombing. Puji syukur 1019.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perjamuan cinta kasih ini yang mengungkapkan cintamu dalam persaudaraan kami dengan saudara kami, Bruder Konstantinus Kudadiri ini. Kami berharap bahwa dia akan kau beri hidup abadi dan kau akan mempersatukan kami kembali bila engkau datang sebagai pemenang atas maut, serta mengumpulkan semua sahabat kami kelak dalam kerajaan. Semoga kehadiranmu lewat peristiwa hari ini mendorong kami untuk senantiasa mempersiapkan diri akan kedatanganmu kelak dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perkenankan saya mewakili persaudaraan Pondok Kapusin Provinsi Medan bersama dengan keluarga besar Kudadiri, keluarga daerah dari Bruder Konstantinus, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa, atas dukungan dan kebersamaan di tempat ini untuk berdoa bagi keselamatan jiwa bruder kita ini. Semoga kita semua memperoleh berkat dari Tuhan, dan semoga terutama saudara kita, Bruder Konstantinus Kudadiri, sungguh-sungguh beristirahat dalam damai abadi di surga. Bruder Konstantinus Kudadiri, kami percaya seperti engkau ikut selalu menyanyikan lagu ini, kini kami menyanyikannya untukmu, menemanimu menuju Bapa di surga. Semoga doa kami, permohonan kami untuk keselamatan jiwamu berkenan bagi Allah. Dengan hormat, saya minta semua saudara Kapusin untuk sedapat mungkin mendekat ke jenazah untuk bersama-sama menyanyikan Gita Sang Surya.
Pujian padamu Tuhan karena bulan bintang, chandra bintang serta kartika menghias cakrawala, mewatakan kebenaran masa. Pujian padamu Tuhan karena laut limpah, pujian padamu Tuhan karena nyala api, pujian padamu Tuhan karena Anda mau dari hati aku pingsan seluruh dunia, alam dan fana siang menghadapi maut dan pujian padamu Tuhan karena umat kudus yang menang derita dan bencana, pada hujaya menderita kepada Selamat jalan. Terima kasih atas kebaikan, atas kehadiranmu untuk persaudaraan ini. Tuhan menyambutmu dalam kerajaan surga. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk sebentar. Diucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam misa requiem pada sore hari ini. Keluarga besar Kudadiri, para saudara dari Ordo Kapusin Provinsi Medan, para suster, bruder, frater yang hadir di sini, serta seluruh umat Allah. Atas segala kehadiran, partisipasi, doa-doa yang diucapkan untuk keselamatan arwah saudara kami, Bruder Konstantinus Kudadiri. Yang berikut, yang kedua,
Saudara-saudari diundang untuk tidak pulang dulu. Masih akan ada makan malam yang akan kita nikmati hanya untuk sementara waktu. Diharapkan saudara-saudari semuanya bersabar dulu supaya nanti dalam perjalanan tidak kelaparan. Yang ketiga, setelah makan malam nanti akan ada acara-acara untuk memberikan kata-kata belasungkawa maupun mempersembahkan pujian dan doa-doa untuk keselamatan arwah saudara kami Bruder Konstantinus Kudadiri yang kami kasihi ini. Demikian saudara-saudara terkasih, informasi kepada kita pada penghujung misa requiem ini. Terima kasih atas perhatian kita. Marilah kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 526.